7 anggota KKB Yotam ditangkap terkait pembantaian 11 warga diduga. 7 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di bawah pimpinan Yotam Bigangge di Doga, Papua Pegunungan ditangkap tim Satgas Damai Kartens. Ketujuh anggota KKB tersebut ditangkap secara terpisah terkait insiden pembantaian 11 warga di kampung Nonggolait, Doga, Papua Pegunungan. Total 7 orang diamankan. Kita akan lihat perannya. Kita lakukan pendalaman, ujar Kapolres Doga AKBP Alexander Panelawan kepada Detikcom. Dilansir Detik Sulsel Rabu 31 Mei 2023, Alexander mengatakan penangkapan tersebut berawal dari kontak tembak tim Satgas Damai Kartens dengan KKB Yotam Bigangge di Kampung Nonggolait, Doga pada Jumat 26 Mei pekan lalu. Petugas saat itu memukul mundur KKB. Hari Jumat itu kita disanggong, kita yang ditembak duluan, mobil kita ditembak, itu rombongan kita lakukan pengejaran, dia lari ke sungai, dibini Alexander. Dia mengatakan KKB Yotam Bigangge kembali terdeteksi merapat ke kampung Nonggolait pada 2 hari berikutnya, masing-masing pada Sabtu dan Minggu. Akibatnya kontak tembak kembali terjadi. Kemudian tim Satgas Damai Kartens kembali menangkap 5 anggota KKB lainnya pada Selasa 30 Mei. Untuk diketahui, KKB Yotam Bigangge merupakan kelompok kriminal bersenjata yang melakukan aksi pembantaian 11 warga di kampung Nonggolait, Doga, Papua Pegunungan pada Sabtu. Kini 7 orang anggota yang ditangkap tersebut sedang diinterogasi. Ini semua masih didalami perannya di kasus pembantaian 11 warga, ujarnya. Gawat, Jubir Republik Federal Papua Barat sebut Papua bisa merdeka tanpa referendum, klaim didukung 111 negara. Gawat, juru bicara United Liberation Movement for West Papua ULMBP Jacob Rumbiak sesumbar bahwa Republik Federal Papua Barat bisa merdeka dari Indonesia paling lambat 2 tahun lagi. Diketahui Republik Federal Papua Barat merupakan pemerintah sementara gerakan separatis Papua yang dibentuk berdasarkan Kongres ketiga di Jayapura pertengahan Oktober tahun lalu. Dilansir dari berbagai sumber informasi, Senin 22 Mei 2023, Jacob Rumbiak mengklaim bahwa saat ini ada kurang lebih 111 negara di dunia yang mendukung kemerdekaan Papua Barat. Dalam sebuah pemberitaan, Jacob Rumbiak merincikan dari dokumen pemerintah Indonesia sendiri ada 18 negara yang mendukung penuntasan kejahatan manusia di Papua. Kemudian dari dokumen di luar negeri ada 97 negara yang mendesak pengiriman misi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Papua. Rumbiak menerangkan sokongan-sokongan itu termasuk juga datang dari negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang. Lalu ada juga negara-negara Amerika Latin seperti Chile dan Meksiko juga sudah menyatakan dukungan kemerdekaan Papua. Negara-negara ini pula yang diharapkan dalam sidang Majelis Umum PBB mendorong pengakuan Republik Federal Papua Barat sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Rumbiak mengatakan Republik Federal Papua Barat menggantikan Otoritas Nasional Papua Barat yang telah dideklarasikan sejak 8 tahun silam. Sementara saat gelar Kongres ketiga di lapangan Sektos Jayapura, Rumbiak mengklaim telah mendeklarasikan Republik Federal Papua Barat selama 3 hari. Dan itu pun telah memilih Presiden dan Perdana Menteri Republik Federal Papua Barat, ungkapnya.
Rumbiak meminta agar jangan mengalihkan isu Papua dengan penembakan misterius, dan kalau Jakarta serius ingin berdialog, bebaskan seluruh tahanan politik serta tarik semua personel keamanan dari Papua. Jakarta sudah tahu keinginan kami buat merdeka, jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu itu. Timur-Timur itu menghabiskan uang saja, ungkap Rumbiak. Ditegaskan Rumbiak, lebih baik Jakarta memberikan pengakuan saja sehingga bisa segera mengurus negara sendiri-sendiri. Kami punya kekayaan alam, dan kalau Jakarta kami bisa bersahabat dan pisah baik-baik, kami bisa nanti bantu Indonesia, ujarnya. Rumbiak juga berharap kandidat atau presiden baru Indonesia nantinya siap bekerja sama dengan negara baru bernama Republik Federal Papua Barat. Dirinya tidak akan menuntut para jenderal karena para jenderal hanya melaksanakan perintah saja. Yang akan dituntut yakni pembuat keputusan politik, yakni pemerintah dan DPR. Tapi kalau mereka mengaku salah, kami akan mengampuni. Kami orang-orang penuh cinta kasih, tidak suka membunuh, pungkasnya.